Oke, selamat kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 29 September 2022, kembali lagi di konten analisa teknikal saham. Pada video kali ini seperti biasa ya, saya akan membahas saham-saham yang di-review, yang minta di-review dari teman-teman di grup Telegram dan ini ya, serta ISG. Tapi sebelum saya lanjut, saya ingin menyampaikan beberapa pesan mungkin. ISG kita ini kan secara time frame jangka pendek ini lagi dalam fase downtrend sebenarnya. Ini bisa dilihat ya, candle sudah break dari MA60 dan memang dari channelnya pun dia lagi turun seperti bentuk falling wedge. MA20 sudah di atas candle, jadi ini secara minor ini memang sudah memasuki fase downtrend. Apakah akan lanjut sampai turun? Bisa dibilang mungkin sampai mana? Mungkin bisa sampai ke 6.920-nya dulu, 6.900 atau 6.900-an, area abu-abu di sini. Ini juga terindikasi dari apa? Dari bentuk patternnya. Oke, dari bentuk patternnya nih. Nah, ini dia break hari ini pas banget, kemungkinan akan muji MA 200-nya besok. Karena apa? Secara candle daily ya, candle daily ini MA 200 belum pernah diuji. Gitu. Oke, jadi ini sempat diuji sini, ya kan, ini jebol, dia langsung di break, langsung lari. Nah, semoga aja ini ISG kita nggak nutup sampai di sini ya, di 6.700-an ini yang ada gapnya juga. Nah, ini moga gap up runway gitu ya, jadi ya udah ditinggal. Nah, cuma memang ini kalau dari pattern kan dia naik turun naik. Nah, ini kalau dia jebol potensi ya turun dulu seperti di sini gitu kan. Ini dia ada target penurunan di sini, begitu ini jebol, lihat nih kemarin di sini cuma ya dikasih apa lebih, dan ternyata dia membentuk pattern lain lagi gitu kan. Ini patternnya di sini. Nah, ini bisa sampai nguji MA 200. Nah, jadi kalau menurut saya pribadi jangan ngejar cuan lebar ya, bisa di ISG seperti ini, mau itu saham gorengan, mau saham LQ45, mau saham industri apa, batu bara segala macam, nggak usah nyari cuan lebar ya. Dan ini mungkin pesan khusus untuk teman-teman di channel ya, teman-teman di channel Stock Dictionary. Jadi misal ya, kita beli area buy 1, terus beli area buy 2, dan itu udah kebeli semua, dan dia membal di area cut loss atau membal di area 2 gitu, dan itu udah hijau tapi belum sampai TP1, mau di TP pun nggak masalah, asal udah dirasa cukup lah targetnya, misalnya 2%, 3% gitu kan. Nah, itu kan saya biasanya dari buy 1 ke TP1 tuh sekitar 2-3%-an. Nah, itu kalau misal udah dapat segitu juga, TP pun nggak masalah gitu. Kenapa? Ya karena pasarnya seperti ini gitu, daripada nggak cuan sama sekali ya kan. Jadi nggak usah ngarepin juga sampai ke TP1 kalau udah area TP2 gitu, karena ini akan berat. Tapi kalau kita dikasih sampai udah hijau 2-3% atau udah dirasa cukup, ya monggo silakan di TP dulu gitu ya. Apalagi saham-saham yang memang agak berat ya, saham kita kan yang agak berat nih, Goto, ASI, dan UNVR itu. Jadi kalau misalnya memang ISG kita hijau, itu mereka ya kemungkinan besar hijau. Tapi bisa juga kayak kemarin Goto malah jadi nahan ISG, dan sehari ini ya lanjut drop gitu ya. Jadi udahlah, kalau saya pribadi kalau mau dibilang apaan ngasih trading plan kayak gitu kecil-kecil cuannya, ya daripada nggak cuan ya, daripada boncos ya kan. Jadi cuan lebar itu bisa nanti ada momennya saat ISG kita udah di bawah, dia akan rally naik. Nah, ini akan orang baru panik nanti, aduh masih bisa masuk nggak ya, aduh masih bisa masuk nggak ya. Itu yang saya sering ketemu
Ya, itu yang saya sering ketemu di para trader ini. Dan itu salah apa enggak? Ya bisa dibilang eh, kurang benar lah ya, kurang benar. Kenapa? Karena ya mungkin kena psikologisnya, kena mentalnya. Ya, yang biasanya FOMO berani naik, tapi pas IHSG lagi turun kayak gini, ngikut saham gorengan segala macam, dibanting. Ya, dibanting. Nah, itu akhirnya dari FOMO dia jadi takut. Jadi bahasanya apa ya? Mungkin takut price action gitu. Padahal udah di area support atau segala macam. Ya, jadi terkhusus untuk teman-teman di Telegram, kalau memang sudah masuk area 2 gitu ya, masuk area 2 dan average down, habis itu udah mulai hijau setelah dia membal, ya taking profit aja nggak apa-apa gitu. Ya, jadi saya juga nggak bisa kawal full perdagangan ya dari pagi sampai sore. Ya saya mungkin yang bukan 24 jam. Ya, kalau di grup Telegram udah pada tahu lah saya bukan 24 jam trading gitu. Jadi saya sambil bekerja dan ya saya nggak bisa ngawal itu. Kalau lagi senggang, lagi sepi ya memang kadang pun kalau ada copet-copetan ya saya bisa bantu kawal. Entry berapa, jual di berapa, udah dapet. Tapi kalau memang lagi full ya kadang saya benar-benar lepas itu ya, mohon maaf ya. Jadi makanya saya buat grup ini juga gratis. Nggak saya pungut biaya apapun karena saya tahu saya nggak bisa kawal Bapak Ibu semua gitu. Oke, dan ya tujuannya memang saya buat grup itu ya bukan buat apa-apa, bukan buat nyari keuntungan juga bukan. Tapi ayo kita belajar bareng. Oh, seperti ini. Diskusi seperti ini. Area seperti apa ya. Saya itu sebenarnya lebih suka kalau kita seperti contohnya inilah nanya tapi udah nyiapin bahan. Ya, bukan yang kayak Pak, ini gimana ya pandangannya? Nah, tapi beda kalau misalnya saham A gitu. Dia udah gambar dulu. Pak, ini pattern seperti ini bener nggak ya? Potensi seperti apa gitu. Nah, itu saya lebih senang. Kenapa? Ya karena berarti apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat gitu. Ya tujuan saya itu kan eh, pure ya, pure untuk ya udah edukasi itu. Saya nggak ada nyari speser pun eh, duit dari Bapak Ibu semua lah. Mau itu di YouTube, mau itu di Telegram, semua benar-benar gratis. Cuma memang saya apa ya bahasanya, kita ini di akhir bulan mau ada kegiatan bansos lah, mudah-mudahan lancar. Ya itu akan transparan sekali dan saya bisa bertanggungjawabkan itu. Tujuannya apa? Ya ayo kita ada rezeki ya kita sedekah. Siapa tahu dengan memberi sedekah ya ini ya kita ada yang berlipat lah, walaupun nggak boleh terlalu mengharapkan kan seperti itu. Nah makanya semoga ke depan walaupun pasarnya seperti ini gitu ya masih ada yang bisa hijau, monggo di taking profit. Ini untuk semua yang yang denger ya Bapak Ibu juga. Jadi jangan terlalu greedy di pasar seperti ini. Boncos akhirnya boncos, boncos, boncos. Kalau misalnya nyangkut di bawah, ya nyangkut di atas, sorry nyangkut di atas, terus harganya itu kelihatan udah mepet sama harganya kita, misalnya yang tadinya minus 10% terus jadi sisa minus 2%, minus 1,5%, cut loss saja udah. Itu namanya sell on strength. Ya, jual di saat terkuatnya saham itu. Pak, tapi kan rugi. Ya nggak apa-apa rugi, tapi modal kita 98,5% itu balik ke tangan. Dibanding yang tadi sisa 90% gitu. Nah, tinggal cari saham yang lain. Nah, cari saham yang lain dengan modal 98% tadi, titik entry-nya dibagi pelan-pelan. Nah, jadi pelan-pelan. Jangan mungkin kemarin karena FOMO ya takut ketinggalan apa beli gitu. Pas ISG kita hijau di sini beli. Nah,
Nah itu terus sahamnya banyak yang naik, ikutan beli, drop sampai sekarang nyangkut. Gitu. Ya, jadi pelan-pelan aja, kita trading pelan-pelan, gak usah ngoyo yang nyari. Jangan terlalu ini ya, terlalu gerasa gerusuh begitu melihat ada tes cuan dari grup lain, tes cuan dari grup lain, segala macamnya. Ya di stock dictionary juga pada banyak yang cuan juga, dan saya senang kok kalau misalnya ada yang cuan karena nonton analisa saya gitu kan, cuan pak seginian persen gitu, ya udah, ya puji Tuhan gitu. Ya jadi kita pasti punya momennya masing-masing, yang nggak harus itu cuan, B itu cuan, nah nggak harus dah. Oke. Ya orang ada kok di grup saya aja, ada yang sama-sama masuk di saham A, ya yang A bisa cuan sampai 30% waktu RMKE, ya ada yang cuma 5%, ada yang 10%. Nah itu kan tergantung apa ya, tergantung orangnya gitu. Ya ada juga yang loss, ada yang udah cut loss 1%, ada yang sampai sekarang nyungsep terus karena nggak mau cut loss, ya ada. Itu kan tergantung orangnya. Nah dan satu lagi ya terakhir mungkin, kalau memang dirasa Bapak Ibu sudah terkena mental, ya terkena mental dengan ISG kita yang super sideways ini, tapi ini sekarang udah mode fase downtrend ya. Jadi kalau kita ngomongin jangka menengah, ini super sideways. Tapi kalau kita ngelihat fasenya, ini sebenarnya udah fase pendek, ini lagi downtrend sekarang. Oke, jadi ya super sideways seperti ini, mending stop dulu untuk tradingnya, hold dulu tradingnya. Kenapa? Tenangin psikologis, itu penting. Ya, jadi kalau Bapak Ibu nonton video saya yang terkait gaya trading, itu saya juga sampaikan psikologis trading itu nggak kalah penting. Bapak Ibu begitu lagi pikirannya kalut, ya ngambil keputusan itu pasti nggak bisa jernih. Wah orang-orang naik ini nih, beli ini, udah mulai KHK di saham gorengan. Udah ngarep karena kemarin udah loss 20%, di saham gorengan baru 10% nih. Aduh, belum nutup, masih ada 10% lagi, harus kejar cuan. Malah diguyur sampai ARB, dari 10% diguyur jadi ARB, berarti berapa? Minusnya 16% lah hitungannya. Kasarannya ya, ngitung bodohnya kayak gitu. Jadinya tambah boncos, yang tadi minus 20%, malah minus 26% jadinya. Karena hari ini minus 6%. Tapi kalau Bapak Ibu tadi taking profit, nggak terlalu greedy, 20% dikurangin 10%, ya udah sisa 10% lagi cari. Gitu. Ya itu hitung-hitungan kasar lah. Sebenarnya kan kalau kita loss 20%, balikinnya juga nggak 20% kan, tapi sekitar 25%-an lah. Itu biar kita paling nggak BEP. Tapi maksudnya tadi hitung-hitungan bodoh aja kayak gitu. Ya. Jadi ya saya sampaikan di grup, jangan patah semangat. Ya, jangan patah semangat dan jangan pernah menyalahi orang. Menyalahkan orang itu jangan pernah. Karena apa? Semua keputusan itu Bapak Ibu yang ambil. Oke, semua keputusan Bapak Ibu yang ambil. Saya pun di grup Telegram selalu kalau ada rekom bahasanya plan bagi yang mau masuk. Oke, plan bagi yang mau masuk. Saya hanya mengasih insight, ini saham berpotensi sebenarnya. Tapi ada cut loss, ada yang cuan lebar ya ada yang TP3 ada. Gitu. Oke, jadi itu silakan dianalisa lagi Bapak Ibu, dan jangan pernah menyalahkan orang lain. Bukannya saya nggak mau disalahkan ya, nggak. Tapi saat di saham emiten yang sama, yang A bisa cuan sampai TP3, yang satu bisa bahkan loss, ya, yang satu bisa cuan 10%. Nah jadi itu kan tergantung orangnya lagi. Jadi jangan pernah nyalain orang. Oke? Jadi seperti itu ya, ini ISG kita jebol penan. Oke, jebol penan. Ini targetnya kok pas banget di MA 200, apakah akan tercapai? Nah ini yang harus kita
sabar, harus kita lihat. Oke, ya, seperti itu ya. Terus ini saya lihat secara weekly. Secara weekly ini candle kita ini memang candle pembalikan arah nih kalau kita lihat weekly. Hijau, dia merah, dark cloud, terus ada semacam doji, ada bodinya, terus ini merah. Nah, ini kalau sampai terus dilanjutin, potensinya memang turun sampai ke sini 6.900. Gitu. Ya. Jadi hold dulu tradingnya kalau misalnya masih apa ya bahasanya ya. Masih mentalnya belum baik, psikologisnya belum baik, ya mending sabar dulu. Gitu. Karena asing kita ini masih jualan terus. Ya, kalau kita lihat dari weekly ini sebenarnya dia mantul di MA20. Nah, makanya mudah-mudahan ya secara weekly ini candlenya kuat nahan, dan dia kalau kita ngomong secara daily harus bisa masuk lagi paling nggak ke penannya dia, ke falling wedge-nya dia gitu. Ya, ini dia udah break MA20, kalau dari MA60 dari daily ya harus bisa naik lagi ke atas, baru dia cukup bagus lah. Seperti itu ya Bapak Ibu untuk ISG. Mohon maaf agak lama, saya hanya ingin menyampaikan seperti itu ya, karena saya lihat nih udah mulai ada yang kena mental gitu. Oke, kita lanjut ke saham pertama, ada buah. Buah ditutup di harga 905 dan perubahan harga 0,00%. Kita lihat dari volume ini mengecil ya, tiba-tiba tipis sekali. Bandar lokal hari ini masuk tipis, bandar asing keluar. Buah hari ini di peak akumulasi, yang beli CC YB EPKK, yang jualan YP BK AZRS. Ini CC nampung sendirian ya, sisanya kecil-kecil. Oke, untuk buah ini memang terlihat sideways. Dia ini sideways di area resist sebenarnya. Oke, kalau saya lihat nih area resistnya buah nih di sini. Dari dari sini. Dari 880 sampai ke 950-an. Ini area resistnya si buah. Jadi dia ini sideways di area sini terus. Nah, begitu dia bisa breakout, ini harusnya bisa menguji ke sini lagi 980 dulu. Breakout di 930 lah. 935-an. Ya, untuk buah. Kalau mau cut loss di mana? Cut loss di bawah 860. Kalau tutupan di bawah 80, jelek. Nah, ini kemungkinan juga buah dia sideways, nunggu MA20-nya nyentuh, baru dia bisa lanjut naik. Ini kalau kita lihat kan ya, dia masih waving. Nah, wavingnya dia juga seperti ini nih. Nah, apakah ini di sini seperti itu juga? Ya bisa jadi. Gitu. Tinggal nunggu momentum. Oke, seperti itu ya untuk buah. Lanjut selanjutnya ada ADMR. ADMR ditutup di harga 1.800 dan perubahan harga positif 2,86%. Kita lihat dari volume, ini dia di atas volume di bawah volume MA, tapi di atas volume yang kemarin ya. Dan ini ada pantulan. ADMR hari ini bandar lokal masuk, bandar asing keluar tipis. ADMR dia di big akumulasi, yang beli KI CSYUBB, yang jualan AKYP KZCC. Nah, ini KI sama CS belinya luar biasa ya, 31B, CS 21B. Nah, kita coba track dulu dari tanggal 13 September KI dan CS ya. Yang punya hari ini PD, KI, CS. Nah, ini CS re-entry ya. CS hari ini re-entry, berarti bandar yang guyur kemarin yang taking profit, dia hari ini entry lagi. Dan KI baru juga bandar entry ya, bandar baru entry mungkin KI, tapi saya nggak tahu nih KI bandar beneran atau gimana gitu ya. Ya, dia masih dalam posisi rounding ya, dia emang rounding. Kemarin mau breakout gagal ya, jadi ini area memang confirm kuat banget. 1980 ini sempat nyentuh 2000, habis itu tapi kebanting. Nah, ini dia lagi rounding. Nah, ini kalau Bapak Ibu udah mulai mau masuk 1800 sampai 1750 nih area belinya. Oke, cut loss di mana? Cut lossnya kalau mau ketat di 1720. Tapi kalau mau konservatif bisa di area 1600. Ya kalau mau konservatif. Seperti itu.
Ya, ada resist nanti di 1900-an dan di 1980 itu ada resist untuk ADMR. Seperti itu. Lanjut, selanjutnya ada CEM. CEM ditutup di harga 102 dan perubahan harga minus 0,97%. Kita lihat dari volume. Nah, ini sengaja dibuat ya, kecil gede kecil gede. Kayaknya sengaja bandar lokal ini jualan tipis, bandar asing belum lihat, nggak ada nih kayaknya. Oke, untuk CEM dia netral, yang beli CP, YP, PD, DH, yang jualan FS, EP, LJ, NI. Ini FS, CP mungkin tukeran-tukeran barang. Dan CEM sendiri ini ya belum berhasil break dari 104. Kemarin sempat break, tapi habis itu ketarik turun dan sekarang gagal naik lagi. Nah, ini memang nunggu momentum dan volume. Dia belum ada nih volume-volumenya kayak gini nih untuk bisa ngebreak. Kalau ini break kayaknya kenceng nih, paling nggak bisa sampai ke 115-an harusnya. Kalau si CEM ini sekali break gitu ya, langsung sampai ke 115 tarikannya harusnya bisa. Nah, kalau mau akumulasi sekarang ya kecil-kecil boleh. Cut loss di mana? Di bawah 100. Oke, di bawah 100 hukumnya sudah wajib cut loss untuk CEM. Resist di 104. Oke, seperti itu ya. Lanjut, selanjutnya ada SEMA. SEMA ditutup di harga 178 dan perubahan harga minus 6,81%. Kita lihat dari volume, dia hari ini ada volume cukup bagus, bandar lokal keluar, bandar asing ini keluar. SEMA dia di big distribusi, yang jualan YP, CC, YBAZ, yang beli CD, IN, XC, LG. Oke ya, ada distribusi cukup besar dan ini SEMA ya. Saya sampaikan kemarin di grup, tunggu aja di area 1700 sampai 170 sampai 180-nya. Ini area-areanya dia, ada sekarang di 178. Nah, ini kita lihat ya, apakah akan break dari 175 ini atau enggak. Kalau break ya berarti dia akan bermain di bawah. Tapi kalau kita lihat dari patternnya double topnya dia, ini dari sini ya sampai ke sini, bisa sampai ke 160-nya dulu gitu untuk SEMA. Jadi sabar aja, sabar. Ini juga bandar belum ada yang akum, jadi ya masih sabar aja ya untuk SEMA. Seperti itu. Ini arahnya kalau menurut saya masih ke bawah untuk SEMA. Seperti itu. Lanjut, selanjutnya ada OKAS. OKAS ditutup di harga 186 dan perubahan harga minus 2,11%. Kita lihat dari volume, kecil gede ya gitu ya, biasa. Bandar lokal ini mulai masuk 3 hari, bandar asing juga masih masuk. OKAS hari ini dia di big akumulasi, yang beli AK, EP, DH, SQ, yang jualan AZ, YB, XCPD. Oke, kita cek dari tanggal 12 September. CCSULG ya di 204. Jadi ini masih pada rugi, tapi ini nggak tahu nih retail atau enggak. SQ Mandiri sama PCA. Oke, ini masih rugi. Kemarin yang guyur MG dan Stockbit XL. Ya, untuk OKAS ini dia di area support di 186, ketahan sama Fibonacci. Pokoknya kalau OKAS jangan sampai jebol di bawah 183. Gitu, ini dia udah kelihatan ngebentuk base ya, area 183 sampai 186. OKAS kalau jebol ini jelek. Gitu. Nah, ini dengan adanya akumulasi 2 hari ini harusnya ada pembalikan arah ke atas gitu kan. Cuma ya kalau kita lihat ya, ini dia seperti bikin head and shoulder juga nih. Gitu, bikin head and shoulder. Jadi kalau jebol 183 potensinya bisa turun cukup jauh. Naik-naiknya di sini ya bisa sampai ke area 135 lagi, atau nutup gap sekalian di sini bisa. Jadi harus hati-hati. Oke, toko kas. Selanjutnya ada call ditutup di harga 426 dan perubahan harga minus 6,99%. Kita lihat dari volume ini makin tipis. Bandar lokal ini jualan, bandar asing masuknya gede hari ini. Kalau kita lihat dia normal distribusi, yang jualan dia big distribusi, yang jualan SF, XC, XL
yang beli SQ, TF, EP, YP. Ini SF jualannya deres banget, yang nampunginnya super kecil-kecil. Oke, untuk call sendiri kemarin sempat doji di sini, ternyata dia langsung drop ya. Jadi saya sampaikan juga kalau dia nggak di atas 510 nih high sebelumnya gitu kan, itu bisa jelek, nunggu hijau aja. Jadi saya sampaikan juga nunggu hijau, nggak ada, jangan spekulasi buy karena ini juga saham hype yang baru naik gitu kan, dan ini mungkin nyari pijakan baru. Sebenarnya kalau dia pun berhenti di 404-an ini, ya dia masih bikin low baru gitu kan, naik 1, 2, 3, terus di sini 4. Nah ini 5-nya juga masih bisa naik, bisa juga gitu ya. Makanya dia jangan sampai jebol di bawah 380 seperti itu untuk gold ya. Jadi ini masih potensi turun terus, masih ARB tapi udah ada akumulasi yang mudah-mudahan besok bangun nyentuh 404 terus bangun. Nah baru dia hijau nanti di sini. Seperti itu ya untuk call. Lanjut, selanjutnya ada Adro ditutup di harga 3950 dengan perubahan harga positif 2,07%. Kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA. Bandar lokal ini masuk 2 hari, bandar asing juga 2 hari masuk. Adro dia di big akumulasi, yang beli DX, BB, NIYU, yang jualan BK, YP, SQCS. Oke, coba kita cek dari tanggal 5 September untuk Adro. Dia netral ya, ada AK, CC, LG yang jualan, yang beli BB, CS, AZ, ada DX juga. Nah ini BB oke banget barangnya dia, dan hari ini tadi masuk lagi kayaknya ya, masuk lagi 35 miliar, jadi luar biasa. Oke, kita udah beli di bawah sini untuk Adro nih. Nah sekarang ya udah hijau. Nah ini cuma jeleknya dia bikin gap bikin gap ya, mudah-mudahan nanti aja ditutupnya lah. Nah Adro ini terdekat lagi mau bikin nutup gap di sini 4000, makanya area TP-nya Adro saya setting paling nggak ke 4000 dulu, yang mudah-mudahan nutup gap aja. Nutup gap ya harusnya jebol lah gitu. Ini ada MA20 sekarang di bawah MA20 kan si Adro ini. Nah ini kalau bisa lanjut, bisa break, nah ini bisa potensinya masih up lagi Adro gitu. Nah ini setelah dia naik tinggi dari sini dari 2700 sampai ke 4000, ya ini mah sideways sangat normal gitu. Oke, dan bandarnya pun masih akum ya, bandarnya pun masih akum seperti itu ya. Untuk Adro cut loss di mana? Cut loss di bawah 3800 untuk Adro ya. Kalau mau masuk sekarang sabar dulu, nunggu koreksi lagi kalau misalnya dikasih ya, tapi kalau enggak ya pasang apa ya TP secukupnya lah, tapi resikonya lebih besar gitu aja ya. Lanjut, selanjutnya ada PTDU. PTDU ditutup di harga 74 dan perubahan harga minus 3,9%. Kalau kita lihat volume sangat kecil, bandar lokal jualan, bandar asing jualan tipis. PTDU dia di small distribusi, yang jualan YP, MGXL, yang beli XC, KK, EPFS. Nah ini PTDU dia juga di bawah sekali. Coba kita cek dari tanggal 31 Agustus, hampir sebulan. Yang megang YP, PD, SQ, NI, CC. Nih nggak ada bandarnya. Bandarnya ada ZP, ada AI aja tapi kecil. Nah dia di harga 87 memang ya lagi pada rugi semua ini. Lagi pada rugi semua yang megang barang. Jadi memang nggak nutup kemungkinan kalau bandar yang jualan ini juga profit gitu ya. Bisa juga cut loss mereka. Bisa juga cut loss. Nah ini 74 ini udah batas Fibonacci. Gitu kan, jadi ini saya tarik dari sini ke sini, ini pas di 74 gitu. Nah mungkin toleransinya kalau dia tutupan di bawah 71 baru cut loss kalau mau beli PTDU gitu ya. Mudah-mudahan ada rebound lah, mudah-mudahan ada rebound ya kan. Ini kalau dilihat kayak kelihatan bikin mangkok. Nah apakah mangkoknya gede dari sini atau mangkoknya cuma dari sini ya belum tahu.
rahan aja tuh. Ya untuk PTDU semoga 71 nggak jebol, jadi dia rounding double bottom dari atas, rounding double bottom, potensinya masih bisa jauh. Ya masih 23%. Seperti itu ya. Mudah-mudahan nggak dead cat bounce nih. Nah makanya 71 jangan sampai jebol. Kalau jebol ya wassalam, bisa ke 52 lagi untuk PTDU. Lanjut, selanjutnya ada INDF. INDF ditutup di harga 6.025 dan perubahan harga minus 1,23%. Kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA. Bandar lokal ini masih terus jualan, bandar asing juga terus jualan. INDF dia di big distribusi, yang jualan KZ, SQ, CSBK, yang beli YP, CC, KKPD. Nah ini dia di bawah, dia udah break down dari 6.075-nya. Nah ini ada batas terakhir sebenarnya di area 6.000. Ini area membal-membalnya si INDF. Semoga bisa juga besok membal di sini, gitu. Ya semoga bisa juga membal di sini. Ya mudah-mudahan habis itu bisa rounding naik pelan-pelan. Ya ini memang kemarin pertanda ya, ICBP di sini udah mulai naik. INDF ini ketahan. Ini ada apa? Ternyata malah jebol. Oke, seperti itu ya, tunggu di 6.000 untuk INDF. Kalau memang nggak kuat ya kan, dia akan ke 5.800 dulu. Tapi ini perlu diingat ya, INDF udah masukin area sini. Kalau misalnya dia reversal atau rebound, ini bisa kenceng larinya INDF. Oke, seperti itu ya untuk INDF. Lanjut, selanjutnya ada ADI. ADI ditutup di harga 730 dan perubahan harga minus 1,35%. Kita lihat dari volume, dia mengecil, menipis. Bandar lokal ini masih terus jualan, bandar asing jualan tipis hari ini. ADI di big distribusi, yang jualan PD, IF, AZGR, yang beli HP, HD, AICC. Ini PD jualan sendirian, yang nabungnya kecil-kecil. Oke, untuk ADI hari ini dia sudah tercapai penurunannya di 730-an ya, 730-an. Ini dia target dari break penannya ini, itu kan. Nah ini dia break, yang mudah-mudahan ini bisa rounding naik lagi. Dan ini kalau saya lihat konstruksi memang sudah di area bawahnya lagi, di support-support semua. ADI, PTPP, Wika gitu kan. Wika tinggal dikit lagi ke 920. Nah apakah si ADI ini besok bikin ekor ke 720? Ya juga mungkin. Habis itu tutupan di atas 730 gitu kan. Itu bisa juga. Ya jadi konstruksi nunggu membal aja. Gitu. Ya ini memang istirahat aja deh. Oke, untuk ADI seperti itu. Lanjut selanjutnya ada Lucy. Lucy tutup di harga 187 dan perubahan harga positif 8,72%. Kita lihat dari volume, ini udah cukup tinggi. Bandar lokal 2 hari udah masuk, bandar asing ini masih jualan. Lucy dia di big akumulasi, yang beli SQ, YP, LG, AZ, yang jualan BK, YU, XC, XL. Nah untuk Lucy sendiri ya ini ya saya sampaikan kemarin, dia mungkin nutup di sini. Kalau udah nutup sini, dia bakal nutup gap, entah itu pakai rambut, pakai body gitu kan. Ya ini ternyata pakai rambut nutup dan ada tarikan cukup oke. Nah ini harusnya sih candle-candle pembalikan arah. Ya candle-candle pembalikan arah. Mudah-mudahan MA20-nya ini enggak di bawah MA60, atau misalnya dead cross ya langsung crossing lagi, naik lagi. Ya jadi ini kalau nggak manfaatin tadi sih ya nyangkutnya bakal lama gitu. Dan ini kayaknya saya ada yang nanya, Lucy di sini ya, dari zaman di sini apakah nggak tahu ya dibeli atau enggak. Terus areanya saya sampaikan double bottom di sini, kalau break ini bisa ke area biru. Nah itu dari taking profit atau belum, karena lumayan gitu sebenarnya. Kelihatannya aja kecil kan, tapi kan kalau misalnya benar-benar manfaatin lumayan 10%, 12%. Ya, dan ini ada tarikan lagi ya, selama bisa break di atas 194 ya masih oke lah. Gitu ya untuk Lucy. Kalau dia besok gagal masuk ke area ungu ini, potensi dia balik arah ke bawah lagi. Lanjut, selanjutnya ada laba. Laba ditutup di harga 150 dan perubahan harga 0,00%.
Kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA, bandar lokal ini keluar tipis, bandar asing nggak ada transaksinya. Kalau kita lihat laba dia di netral ya, netral. Yang jualan YP, OD, BQ, yang beli PD, XCCC. Ini volume super kecil lagi, super tipis. Ya, dia bentuk penan. Kalau dia break, untuk laba ini bisa ke 200 lah, 200 uji high sebelumnya. Uji high sebelumnya. Coba nih secara volume tipis sekali gitu. Ya, jadi saya sih nggak ngelirik ya, dan nggak ngasih rekom lah saham-saham tipis kayak gini. Ya, jadi ya kalau supportnya untuk si laba ini ada support di sini di 140, resisten terdekat ada di sini 160. Ya, 160 dan 140. Sekarang di 150 pas di pertengahan. Ini lagi ada MA, ya semoga bisa break. Selanjutnya ada MPMX. MPMX ditutup di harga 980 dan perubahan harga minus 6,67%. Kita lihat dari volume, hari ini justru distribusi dengan volume besar gitu ya. Yang jualan bandar lokal juga jualan, bandar asing juga jualan. Hari ini jadi big distribusi, yang jualan BK, MG, AKPD, yang beli YU, SQ, CCXC. Ini BK, MG, AK ini jualan deres, ada bandar YU yang nabung. Oke, berhubung ini ARB, untuk MPMX mungkin dia akan balik lagi ke 960-nya. Itu kan, mungkin dia ke 960, dia bisa ke sini lagi nyari pijakan baru. Nah, ini area biru, target dari double bottomnya juga sudah tercapai kan? Sudah tercapai, tinggal yang tadi ke sini ya. Justru ini dikasih harga diskon itu, harga diskon. Gak apa-apa, ini MPMX jangka panjang masih bagus, tenang aja. Cuma kita ya harus pinter-pinter nyari titik entry lagi nih MPMX gitu. Dia memang gerakannya kadang pelan-pelan gitu kan, bosenin, tapi begitu ada volume ya naik tinggi, bisa 8%, ini berapa, 11%, 7% gitu. Oke, jadi kalau dia lagi oke, harusnya oke banget kok ini. Ya, ini masih ada gap di atas nih, gap dividen ya. Gap dividen ya, semoga aja ini ketutup kalau gap dividen gini. Tapi ya targetnya MPMX memang masih bisa rounding jauh lah, masih bagus. Ya, support terdekat di 960 sampai 950. Resistennya berarti di area 1000 sekarang. Seperti itu. Ini ada MA 20, 60. Nah, ini masih mau konsol untuk uptrend. Lanjut, selanjutnya ada gula. Gula ditutup di harga 210 dan perubahan harga positif 11,11%. Kita lihat dari volume, ini dia break volume cukup bagus. Bandar lokal ini masuk, bandar asing masuk tipis. Gula hari ini di big akumulasi, yang beli YP, EP, YBSA, yang jualan PD, XC, XLCC. Ada YP, EP, YP sama EP yang akum ya, cukup oke. Nah, ini kalau mau dibilang dia breakout tipis dari resistnya di sini di 206. Dia uji resist di 220 tapi gagal. Nah, ini semoga nggak jatuh di bawah 206 ya, karena ini kemarin saya tuh selama di 206, habis itu jatuh naiknya itu. Dan ini ya turun terus gitu ya. Dan ini udah sampai turun pencapaian targetnya sebenarnya dari penan ini kan, dia ngebuat penan nih di sini itu kan. Nah, ini dia break ya, udah tercapai areanya dengan rambut ya. Mudah-mudahan di arahnya udah mulai naik ke atas. Dia juga udah break MA 20. Oke, ya mudah-mudahan bisa rally naik karena udah ada yang akum juga. Kalau dia break 220, target ke 200 sini dulu, 230-an dulu. Untuk gula seperti itu.
Lanjut selanjutnya ada WMPP. WMPP ditutup di harga 158 dengan perubahan harga positif 1,94%. Kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA, bandar lokal ini mulai masuk, bandar asing, nah ini masih masuk terus ya WMPP. WMPP dia di big akumulasi yang beli IF, DR, SUDH, yang jualan YPBD, YBCC. Nah, ini menarik. Coba kita cek dari tanggal 26 Juli. 26 Juli. Nah, IF di 163 masih rugi dia. Dan IF selalu masuk. Ya, tinggal nunggu gorengannya aja ini. Gitu. Ya, tinggal nunggu gorengannya aja dari IF. Ya, coba ini kayaknya di bawah ada beli lagi nih, 27 Juni. 27 Juni. Nah, IF 158 ternyata pas hari ini. Gitu. Pas di sini dan dia barangnya gila banyak banget ternyata. Ya WMPP ini sih Samuel Sekuritas ya IF tuh ya. Nah, kalau ini breakout ini jauh nih, bisa serius, bisa jauh. Nih. Ya, bisa ke 240 kalau dia break WMPP. Dengan syarat dia jebol resist di 200. Oke, dan ini dia lagi di area support. Ada MA-nya ini. Nah, ini WMPP harusnya masih menarik. Ya, di area support ini. Cut loss di mana kalau mau ketat ya di bawah 150 lah, 150. Oke, 150 152 itu area cut loss-nya dia. Itu yang dekat. Kalau mau jauh, mau konservatif di 136, tapi kejauhan banget. Ya, ini jauh sekali. Jadi mending di sini dulu aja 105, 2-an 150. Ini 150 ya, ada rambutnya seperti ini. Seperti itu ya, WMPP ini masih bisa jauh. Dengan bandar akum seperti itu ya, harganya pun masih sama. Gitu. Lanjut, selanjutnya ada MBAP. MBAP ditutup di harga 8.700 dan perubahan harga minus 2,25%. Kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA. Bandar lokal ini jualan tipis, bandar asing masih masuk dampungin. Untuk MBAP sendiri, dia di normal distribusi, yang jualan CPNI EPCC, yang beli DXXC BKGR. Oke, MBAP ini mulai sepi. MBAP sendiri ya, ini kalau view saya tunggu aja di area 8.200 sampai 8.400, masih mengarah ke sana. Sementara ini dengan asing yang nampung aja. Kita coba cek nih di sini asing tanggal 13 September. 13 September. CCAK. Oke, di 10.000, AK di 9.900. Tapi pergerakan dari AK sendiri apa? Gak ada, masih wait and see dia. Itu ya, jadi dia masih wait and see ya, dan mungkin nunggu di bawah sini, biarin aja. Itu baru dia akan antri lagi gitu, baru hajar lagi. Ya, jadi MBAP seperti itu, resist terdekat di 9.200 untuk MBAP. Baik, saya kira seperti itu ya Bapak Ibu. Mohon maaf cukup lama videonya, hampir 1 jam. Ya, semoga ocehan saya di awal tadi ada yang masuk satu kalimat aja. Mudah-mudahan. Ya, karena apa? Ya, saya rasa psikologis kita yang harus dijaga di pasar seperti ini. Kalau memang dirasa, aduh saya stres Pak, nggak bisa ngeliat porto, merah terus, ya pilihannya satu, cut loss, habis itu hold, atau hold dulu dengan nunggu masukin cash, baru kita re-entry lagi average down kalau nggak mau cut loss. Ya, jadi semoga bermanfaat juga videonya ya bagi Bapak Ibu, dan ya mudah-mudahan ISG besok bisa hijau at least karena ketahan di MA20-nya weekly ya. Mudah-mudahan seperti itu, dan targetnya dia nggak drop lah sampai 6.900-an ke bawah. Baik, seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih, salam sejahtera.